Aduh, ngapain ya? Aduh, gua di kos sendiri beneran. Oke, apa kabar teman-teman? Balik lagi bersama gua Rama. Gimana nih kabarnya nih? Semoga tetap sehat dan ya semoga tetap semangat lah. Pada kesempatan kali ini gua bakal cerita ya perjalanan kok perjalanan sih? Awal mula dan proses gua belajar menggambar dan bla bla bla. Mungkin dari TK, SD, SMP dan SMK. Oke, selamat beraktivitas dan selamat mendengarkan. Oke, dari awal. Nama gue Ahmad Ramadhani. Gue adalah anak tunggal, lahir 27 Desember 98. Asal kota Bondowoso. Sekarang sebagai status mahasiswa di salah satu institut seni Indonesia. Ya, alhamdulillah. Yeay. Apaan sih? Oh ya, soal Surakarta. Oke, gue di Solo. Kadang-kadang nih ya, kalau gue di kereta atau di mana gitu kan perjalanan, kalau gue pulang kampung, ditanyain sama orang nih, Mas, kuliah di mana Mas? Di Solo, Bu, Pak. Oh, UNS. Astagfirullah, Bapak, Ibu. Saya anak isi, Pak. Oh, isi. Isi itu apa ya? Aduh, apalagi juga ini. Gue bingung mau jelasin. Apalagi ya kalau ditanya nih, Mas, kuliah di mana? Isi. Jurusan apa? Seni rupa. Wah, seni rupa, pinter gambar. Ya, lumayan gitu. Kalau di seni rupa ngapain, Mas? Ya ngapain? Gua mau jelasin susah tuh. Kalau di seni rupa ya gimana? Ya gambar, yang ngelukis, ada teori juga. Ada lagi yang paling bingungin. Mas, habis kuliah seni rupa mau kerja apa? Ya gak tau lah. Kuliah yang lain juga gitu sama aja. Malah kemana-mana nih ngobrolnya. Aduh. Oke, dari awal gue suka gambar dari kecil. Dari TK. Dari TK udah orderan buku tulis, tembok-tembok rumah. Karena ibu dan bapak juga mendukung karena gue suka gambar. Mereka gak ngelarang gue. Jadi waktu TK gue adalah murid yang paling banyak buku gambar. Karena kalau gue gak dibeliin buku gambar, gue bakal gambar di buku tulis gitu. Dan yang menginspirasi gue waktu TK dari film-film animasi. Waktu itu masih belum ada Jepang ya, belum mengenal Jepang. Oh, ada mungkin Doraemon, tapi gak terlalu berpengaruh pada gue. Gambar gue gak terlalu ikut Doraemon sih. Oke, masuk SD. Gue masih tetap di hobi gue. Dan biasanya kan kalau di SD kan perkenalan, disuruh nyebutin nama orang tua sama cita-citanya apa gitu. Wah, ini nih. Dan gua waktu itu dengan PD-nya bilang gua mau jadi pelukis. Weh, gila. Weh, sok-sokan lo Ram. Emang ini bukan rekayasa, gua bilang mau jadi pelukis. Padahal gua gak tahu pelukis tuh kayak apa, gak tahu. Aduh, anak kecil ya. Sok-sokan tahu pelukis juga. Ya gue pikir yang orang yang gambar-gambar gitu bakal jadi pelukis. Karena kan masih kecil ya, ditanyain cita-cita apa tuh bingung. Masih belum tahu, masih belum punya referensi buat jadi apa gitu. Yang kita tonton kan cuma di TV, yang kita lihat di sehari-hari kan itu aja referensi kita. Dan oh ya, mungkin di SD nih, di SD film-film Jepang mulai bermunculan. Naruto, Goku. Gue mulai mengenal film-film itu, berpengaruh pada cara bermain gue, lari-lari kayak ninja, gitu. Goblok banget ya. Kalian tahu ini gak? Ada tutorial sih, kayak buku jurus Avatar gitu kan, Avatar. Nah, gue sama teman gue latihan biar bisa ngendalin air. Ya Allah, goblok itu gue tuh, ya Allah. Yaitu film-film Jepang yang berpengaruh sama gambar-gambar gua. Paling besar tuh berpengaruh sampai sekarang sih. Gak pernah ikut lomba Ram? Ya pernah, di TK pernah, alhamdulillah menang. Dan di SD juga pernah, menang juga alhamdulillah. Semua piala diambil sekolah. Gua gak punya piala di rumah, sumpah. Gua sih kalau kepikiran kalau ngelihat ke rumah orang gitu kan, terus ada piala-piala tuh kayaknya wih keren ya gitu punya piala. Gue gak pernah punya sampai sekarang, gak ada piala di rumah.
Nah, gua SD pernah alhamdulillah tadi habis makan sama pacar orang. Ya. Oke deh. Aduh, nggak nyambung sih. Makan malam sama pacar orang. Gue pernah di SD dulu jualan gambar. Gue pikir, nah dulu gue lihat, tahu gak orang-orang yang jualan gambar di fotokopi gitu, disuruh warnain. Nah, gue lihat kok bisa orang jual gambar dan dapat duit gitu. Nah, gue pikir dia gambar manual. Terus, ya gue coba lah gitu. Oke, gue gambar di AVS. Gue ingat banget gambarnya masih Naruto. Gambarnya itu Naruto. Narutonya Chibi gitu, Chibi Naruto. Dia pakai jubah tapi bukan jubah Akatsuki. Dia pakai jubahnya ayahnya Minato. Terus ada anjingnya Kiba tuh kecil di sampingnya tuh. Terus backgroundnya tahu gak? Gurun pasir. Gak nyambung banget. Yo. Gue masih inget waktu itu gue jual ke temen-temen gue. Lo mau gak gitu? Berapa? 500 perak. Lumayan dulu kan, 500 masih besar. Dan lanjut ke SMP. SMP gue tetap gambar. Gue masih ingat dulu waktu kelas 7 ada kebetulan waktu SMP ada guru lulusan seni rupa yang secara sukarela membuka ekstrakurikuler seni rupa. Nah, dia adalah Bapak Dwi Saputra asal Jogja. Gue masih ingat waktu pertemuan pertama ekskul sampai hampir 2 kelas, gila, hampir 2 kelas. Di minggu berikutnya hanya sisa 3 orang. Gila, dari 2 kelas jadi 3 orang. Karena jadi gini, waktu awal masuk semua teman-teman disuruh gambar tapi gak pakai penghapus, gak boleh pakai penghapus. Oke, kita gambar. Ya anak SMP cuy, anak SMP disuruh gambar sampai pakai penghapus, ya beletot. Disuruh gambar ya bebas tapi gak pakai penghapus. Wah, bingungnya. Ya ada yang curang, mencoba curang, cuma ya ketahuan gitu. Jadi mungkin mereka pikir, teman-teman pikir, orang mau belajar gambar gak boleh pakai penghapus sih gitu. Akhirnya bubar 3 orang. Gue gak bisa contohin gambar gue waktu SMP sih. Aduh, sayang banget di podcast tuh kayak gitu ya. Waktu itu masih kelas 7 dan menginjak kelas 8, kelas 2 SMP. Waktu itu akhirnya gue mengenal perspektif, teknik baru, juga gambar realis. Berawal dari menggambar wajah realis, pengetahuan material. Dulu gue pikir pensil yang buat drawing di Google itu, gue pikir itu cuma pakai 2B. Kok bisa ya gitu? Gue pikir, wah keren ya pakai 2B tapi bisa bikin gambar kayak gini. Gue coba, ternyata ada 3B, 4B, 5B dan bla bla bla. Wah gila, banyak banget alatnya anjir gitu. Aduh, gue gak bisa nampilin contoh gambar gue lagi kalau di podcast, susah. Gila, jelek banget sumpah. Gue masih ada foto-fotonya, gambarnya juga masih ada di rumah gue. Gue bungkus dan gue amanin. Gue gak tahu ya, gue dari SMP udah diajarin buat gambar kamu. Nih ini tanda-tanda kenyang sama pacar orang nih. Oke, gue diajarin dari SMP sama Bapak Dwi tadi, jangan pernah lipet gambar kamu, katanya gitu. Gue belajar dari sana, jangan coba lipet gambar kamu harus gulung, minimal gulung. Jangan pernah buang gambar kamu dari sekarang, katanya. Dia bilang gitu. Gue diajarin dari SMP. Di SD mungkin gue gak peduli ya, gambar latihan gue simpen tiba-tiba kemana gak tahu. Dan di SMP gue terima amanat itu, gue gak bakal buang gambar gue sampai besok, sampai tua lah, sampai gue umur berapa gue bakal simpen. Dan berjalan sampai sekarang. Gambarnya masih ada semuanya. Gue bungkus pakai kalender. Jadi dalamnya kalau dia dibuka itu, itu banyak banget, lumayan sih. Kayak di SMP mungkin gambar yang paling berhasil, pertama yang paling berhasil adalah ketika gue menggambar potret wajah mantan Presiden Republik Indonesia Bapak SBY. Dan waktu itu wah gila nih, ini berhasil nih gitu. Kayak ya gue lihat, wah ini mirip, wah udah nih bisa nih gitu. Kayak selama gue belajar lama gitu kan, kelas 2 itu, wah gila gini ya gitu. Akhirnya nyampe gue
di apa ya, akhirnya gue nyampe di sini. Weh, waktu itu. Tapi waktu itu gue masih pakai teknik dusel, masih digosok-gosok gitu pakai tisu dulu. Tiba di mana? Oke nih, ini yang menarik nih dari SMP nih. Tiba di mana gua mengalami patah hati. Aduh, kok nyambungin aja. Ya, karena ini nyambung banget sama proses gua ya. Waktu itu gua patah hati pertama kalinya. Gila, pertama kali. Aduh, cerita apa ini? Karena di proses waktu itu namanya masih bocah. Aduh, astaga, bocah banget lah. Gue kayak ya hancur banget waktu itu sih. Gue mengurangi jatah waktu menggambar, mulai jarang datang ke ekskul, beralih hobi lain, main BMX. Gila, main BMX. Ya meskipun abal-abal sih, BMX kampung. Beralih hobi ini mungkin sekitar sampai kelas 9, sampai kelas 3 SMP. Itu sampai situ tuh. Nah, kelas 9 sampai kelas 9 tuh gue berhenti gambar, jarang banget gambar, main BMX mulu. Nah, di hari perpisahan gue diminta lagi menggambar potret wajah kepala sekolah. Ya alhamdulillah ya lumayan mirip lah gitu. Lumayan lah. Ilmunya gak hilang-hilang juga. Di SMP apa gak pernah ikut lomba? Ya pernah. Dari mulai kelas 7 sampai kelas 9 gue pernah ikut lomba setiap tahun. Tapi ya itu gak pernah menang. Gue gak tahu ya, kok gak pernah menang waktu SMP. Pernah di mana gue ikut lomba, setelah hasilnya penjurian, nah diumumkan nih gambarnya nih, peserta yang terpilih menjadi pemenang. Nah, gue berani ngaku kalau gambar gue lebih baik daripada pemenang juara 1. Gila, juara 1 gambarnya kayak anak TK, anjir. Kok dia yang menang ya? Nah, tiba-tiba ada beberapa guru gitu kayak diskusi. Nah, gue dengar, oh ternyata di penjurian ada semacam sogo. Nah di situ tuh gimana lagi kalau sogo ya gimana, gak bisa protes pun ya bakal kalah gitu kan. Ya udahlah. Nah di perjalanan pulang nih, Bapak Dwi itu kayak diem gitu, boncengin gua. Tapi di waktu gua turun dari motor dia bilang, gambar kamu udah bagus gitu. Ya latihan aja yang banyak. Terus dia bilang, bagus jeleknya gambar kamu bukan ditentukan juri gitu. Gambar kamu udah bagus, makasih ya. Dia bilang gitu. Gila, anak SMP dibilangin gitu, gua udah bisa ngerasain, wah gila nih guru nih ikhlas banget ngajarin gua gitu. Nah ini yang membuat gua ragu buat ikutan lomba. Gak tau ya, sampai sekarang gua kayak trauma gitu. Mau ikut lomba ya trauma aja. Masuk di SMK. Oke, SMK nih. Akhirnya masuk SMK. Gua tetap gambar tetap biasa. Nah di SMK begonya gua masuk TKJ, teknik komputer. Aduh, udah salah banget. Ya kan gua gak tahu kan, karena dulu SMP gua main warnet, ya belajar komputer. Gua pikir, wah gua bisa komputer nih, ya udah gua komputer aja gitu. Gua pikir itu, ternyata ada jurusan namanya multimedia yang lebih, ya bukan lebih sih ya, paling nggak ada dasar menggambarnya, nyeni gitulah. Ternyata multimedia. Nah salahnya gue di TKJ ya. Udah terlanjur masuk nih, masih awal-awal kan. Set, gue masih gambar dulu, masih menyembunyikan bakat sih ya. Menyembunyikan bakat sampai setengah semester, baru teman-teman gue tahu, wah anak ini jago gambar nih, kata ya menurut teman-teman gue kan, wah anak ini jago gambar nih gitu. Salah jurusan lo gitu. Gue pikir waktu itu di setengah semester itu, mumpung belum masuk kelas 2 katanya, oke, gue pengen pindah. Gimana nih, gue stres. Gue cerita sama orang tua gue, waduh gimana nih bu gitu, Rama salah jurusan. Ya udah dijalanin aja, dia cuma bilang gitu. Gue tetap gambar tiap hari. Ya udah, gue di TKJ tapi gue tetap gambar. Di sisi lain gue tetap gambar. Masuk di kelas 2, guru-guru belum tahu kalau gue suka gambar gitu. Aslinya salah jurusan. Masuk kelas 2 ya tetap gambar. Waktu itu udah mulai banyak yang tahu gue gambar gratis. Jadi teman-teman gue banyak yang minta gambarin pacarnya, ya mukanya dia sendiri, tapi gak dibayar. Jangankan dibayar coy, air putih aja gak ada. Gila ya.
air putih loh, gak ada. Ram gambarin dong. Oke, buat gue gambar set. Oke, makasih ya. Bro gitu. Ya anjir. Kan nggak ada pikiran buat jadi duit. Dulu gak ada pikiran kalau ini bisa jadi duit. Dan di semester 2 magang di Surabaya. Dulu gambar gue hitam putih terus. Nah, di Surabaya nih ada teman gue bilang, gue masih inget banget. Dia bilang, "Ram, udah saatnya gambar lo gak hitam putih aja gitu. Lo bisa belajar warna atau digital." Oke, gue belajar warna, gue belajar pensil warna waktu itu. Gue gambar di Paint, Windows Paint coy, gila. Pixel kotak-kotak pakai Windows Paint. Waktu itu magang masih minjem ya, belum punya laptop ya, minjem punya teman sekos. Minjem ya, gambar di Paint, masih bikin fan art ya, tetap animasi Jepang sangat berpengaruh. Sao, nah Sword Art Online, Naruto ya, semuanya gua gambar fan art itu. Dan ya beberapa belajar desain karakter, gua belajar waktu itu masih pakai Windows Paint. Berlanjut ke Corel juga, pulang magang udah bisa Corel. Jadi gua rela-relain ke warnet berjam-jam cuma gambar, garap pesanan ya. Waktu itu akhirnya gua dapat ya sedikit-sedikit uang buat jajan, buat nongkrong, buat ya jalan sama pacar waktu itu. Anjay. Ya gue pikir udah, kalau masalah ini bukan buat orang tua gue pikir ini orang nih sama gue nih mainnya nih, ya gue harus tanggung jawab lah gitu. Gue dari duit meskipun dikit-dikit. Waktu itu masih sekitar berapa ya, 20.000 mungkin. Satu gambar realis wajah, satu kepala 20.000. Waktu itu waktu pertama masih 20.000. Itu pun diantar ke orangnya langsung dulu. Naik ke 50, ke berapa ya, 40. Wah, 40 lumayan, udah lumayan nih. Itu gue diminta gambar satu kelompok sahabat nih sih, ada 5 orang. Nah itu lumayan tuh dapatnya tuh. Nah di umur segitu gue pikir, oke, gue coba uang ini gue kasih ke orang tua. Gue kasih ke ibu gue. Dia bilang, udah simpen aja. Udah simpen aja gitu. Ya sama aja, uangnya bakal nanti kalau dikasih ke ibu, nanti uangnya buat kamu juga. Dia bilang gitu. Terus disimpan ibu buat apa gitu, sama aja, uangnya nanti buat kamu gitu. Ibu bilang gitu. Gue coba store ke ibu, gak mau. Ya oke lah, gue simpan sendiri. Gue ya buat main-main, buat nongkrong. Ya lumayan gue garap, naik jadi 50.000. Wah udah lumayan, naik 50.000. Masih banyak yang minta gratis. Wow, banyak. Gila ya kalian ya, minta gratis ya. 50.000 itu murah banget. Nawar gue jadi 25, 30. Gila lu pada. Ya kadang ada yang cuma nawar ya 40 boleh lah, sampai 40 boleh. Kayak nyampe di kelas 3. Wih gila nih, ini yang paling gila sih waktu kelas 3 sih. Jadi incaran gue setiap pulang sekolah, gue gambar satu gambar. Gue bikin satu gambar pulang sekolah dan upload Facebook. Wih gila, produktif. Jadi gue gambar pulang sekolah kan jam 3 ya. Terus itu langsung gambar, belum ganti baju. Habis maghrib gue ke warnet, gue upload. Wih, dan itu rutin tiap hari loh. Gila banget, tiap hari. Tapi ya alhamdulillah tekniknya bisa gue pakai sampai sekarang. Maksudnya prosesnya kelihatan lah sampai sekarang gitu. Nah, yang momen SMK nih yang paling apa ya? Paling gila lah, paling gue kenang. Momen ketika ujian praktek seni budaya. Jadi pilihan prakteknya adalah pointilis warna, pemandangan, atau objek kota apa sih? Icon. Nah, icon kota manapun seluruh Indonesia. Pointilis juga tapi hitam putih. Yaudah, gue pikir oke deh, gue bikin yang pointilis tapi yang pemandangan. Oke, warna. Pakai spidol, nekat coy. Nekat banget ujian pakai pointilis. Warna juga. Dan ketika nyampe di ruang ujian, gue ngelihat ada 2 atau 3 anak multimedia. Tapi mereka dikasih media kanvas.
Ya gue iri dong. Gila nih, anak-anaknya ini dikasih kanvas pakai cat akrilik gitu kan, enak banget gitu kan. Ya gue pentilis capek coy. Waktu itu gue pikir oke, gue bakal buktiin gue bisa lebih baik dari lo yang pakai kanvas. Wih gila, nyombong banget ya. Ya oke, waktu itu gue garap let sampai selesai, jebret selesai. Ya nyombong dikit lah, boleh lah. Gambar gue yang diperebutin sama guru-guru, gue gak bohong. Waktu itu kayak, ini gambarnya buat saya aja ya, kamu minta nilai berapa? Jangan buat saya, wah gini-gini. Dan akhirnya jatuh ke tangannya Budita. Gue gak mikir. Waktu itu ditawarin nilai, kamu menilai berapa gitu. Saya gak butuh nilai. Saya butuh uang. Tapi enggak, gue gak minta uang. Waktu itu Budita memang mau ngasih sih. Budita mau, halo Budita. Wah, waktu itu memang mau ngasih, cuma gue tolak karena gue pikir ya gue masih gak pantas buat dapat nilai sebanyak itu. Nih kok nilai sih? Ya nominal sebanyak itu buat gambar gue. Ya udahlah Bu, saya ikhlas tapi dirawat. Alhamdulillah kemarin gue sempat ngelihat postingan Budita, dia posting dia lagi beres-beres rumah gitu. Wah, nemu karyanya Ahmad Ramadhani gitu. Gue di situ kayak, wah, makasih Bu, makasih gitu, disimpan. Ya mungkin sampai SMK aja ya mungkin ya. Kalau kuliah nantilah, nanti bakal ada, mungkin bakal ngobrol sama teman gue nanti di rumah mungkin. Nanti bakal ngobrol sama teman gue tentang kuliah seni rupa tuh gimana sih dan bla bla bla. Nanti gue bakal obrolin sama teman-teman gue. Mulai membosankan ya. Obrolannya mulai membosankan terakhir-terakhir. Ya begitulah kalau habis makan sama pacar orang. Nyambung lagi. Ya udah deh, sampai sini aja, sampai SMK aja ya. Thank you semua udah dengerin podcast gue, dan gue Rama pamit dan sampai jumpa.